Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam kita, salawat kita disampaikan oleh Allah kepada beliau. Dan juga doa kita kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, serta umatnya yang sangat dikasihinya. Teman-teman, kemarin kan kita di seri pertama ya, perdana udah bahas tuh tentang fitnahan pelaku pedofil gitu ya. Jadi kita coba sekarang menjawab atau membantah fitnahan-fitnahan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi istri dari anak angkatnya. Nah, kalau dilihat judulnya tadi, makanya saya bikin tuh. Daud menikahi anak angkatnya gitu. Ini mana yang benar nih, ya kan? Nah, sekarang untuk mencari mana yang benar, kita juga harus berdasarkan nas dan dalil ya. Nggak boleh tuh main fitnah-fitnah, nggak ngerti, nggak pernah baca, tahu-tahu memfitnah, nggak boleh. Jadi kita telusuri bersama ya, kenapa Nabi Muhammad menikahi Zainab, juga kenapa Nabi Daud ya di dalam Bible ada kaitannya dengan Batsheba. Nah, yang pertama tentang Nabi Muhammad dulu nih. Dari para istri-istri Nabi, itu ada 2 orang bernama sama, bernama Zainab, tetapi beda keturunannya atau ayahnya ya. Yang pertama itu adalah Zainab binti Huzainah radhiyallahu anha. Jadi yang kita bahas ini bukan beliau nih, tapi yang Zainab binti Jahsi bin Rabab radhiyallahu anhu. Nah, ibunya yang akan kita bicarakan ini istri Rasulullah SAW, yaitu Zainab binti Jahsi bin Rabab. Ibunya bernama Umayyah binti Muthalib. Nah, teman-teman ingat kan Muthalib itu siapa? Pamannya Rasul, kemudian juga ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Umayyah binti Muthalib ini adalah putri dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kembali ke Zainab yang akan kita bahas ini ya. Jadi Zainab binti Jahsi bin Rabab radhiyallahu anhu ini, beliau ikut tuh waktu zamannya hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi termasuk orang-orang yang awal memeluk Islam. Ini dari keluarga ningrat, keluarga yang kaya ya, terpandang di masyarakat. Lalu di sisi lain, dulu semasa hidupnya istri Nabi yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau memiliki seorang budak yang bernama Zaid, ya kan? Zaid disayang sama Rasulullah juga. Bahkan sampai-sampai merasa Rasulullah itu Zaid seperti anaknya sendiri. Zaid juga kepada Rasulullah merasa sebagai bapaknya sendiri gitu. Nah, ini yang kemudian, ini cerita lainnya, tapi saya persingkat aja, bahwasanya tidak boleh bernazabkan yang bukan orang tuanya. Jadi nggak boleh, itu dilarang kemudiannya nanti Zaid bin Muhammad, nggak boleh, harus pakai nama ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu ini disusul sama keluarganya untuk ditebus. Tentu saja semua orang senang kan karena dijemput keluarganya. Namun demikian, Zaid ini tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Itu jadi beliau minta izin kepada ayah kandungnya, meminta izin kepada Rasulullah untuk tetap tinggal bersama Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bahkan memerdekakan Zaid ini tanpa perlu keluarganya membayar
uang tebusan lah atau uang gantinya istilahnya gitu ya. Jadi pada dasarnya Zaid ini adalah seorang budak, kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya adalah Zaid bin Harithah. Nah kembali ke jadi Zainab ini binti Jahsy bin Rabab itu dua pernikahannya memang menimbulkan hal yang baru di peradaban saat itu di masyarakat Arab. Karena Zainab ini kan dari keluarga kaya raya ya, keluarga terpandang, keluarga ningrat lah kalau kita di Indonesia itu bilangnya kan. Jadi ketika Nabi Muhammad menjodohkan Zainab kepada anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah ini, beliau menolak, keluarganya juga menolak. Lah kami kan dari keluarga bangsawan gitu. Lalu sampai turunlah ayat ya. Nanti akan kita baca ayatnya sama-sama ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat ke-49 ayat 13, kemudian ayat surat 33 Al-Ahzab ayatnya 4, 36 dan 37. Nah, ini akan kita baca bersama nanti ya. Jadi singkatnya saya ceritakan bahwasanya pertama menolak, kemudian turun ayat. Tidak ada bedanya antara orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada bedanya seorang ningrat dengan seorang budak. Yang membedakan hanyalah unsur iman dan takwa kepada Allah. Nah, jadi setelah ayat-ayat itu turun, menikahlah Zainab dengan Zaid. Tetapi karena mungkin perbedaan strata, yang satu dulunya mantan budak, yang satu dari keluarga bangsawan atau ningrat. Perjalanan pernikahan ini nggak harmonis. Rasulullah terus memberi nasihat kepada Zaid, pertahankan istrimu gitu. Tapi pada dasarnya memang tidak ada kecocokan, sehingga akhirnya Zaid meminta izin untuk menceraikan istrinya Zainab. Gitu. Nah, di dalam bercerai ini, sesudah bercerai barulah Nabi Muhammad menikahi Zainab. Jadi spektakuler lagi nih. Waktu itu kan masyarakat, wah masa ayah angkat menikahi bekas istri anak angkatnya. Itu sangat tabu saat itu, peradaban yang ada. Itu. Tetapi Allah mau menghapus hukum itu. Nggak ada hubungan darah antara ayah angkat dengan anak angkat. Jadi kesimpulannya setelah hukum dari Allah itu turun, firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya ayah angkat dibolehkan menikah dengan bekas istri ya, harus sudah bercerai dengan bekas istri anak angkatnya. Sebaliknya pun juga begitu. Anak angkat boleh menikahi bekas istri dari ayah angkatnya gitu. Tapi dengan catatan sudah bercerai ya. Gitu. Kalau anak kandung nggak boleh. Jadi pada intinya tidak ada hubungan darah. Dan pada saat itu geger karena kan adatnya di masyarakat Arab nggak begitu. Nabi Muhammad juga takut ketika akan menikahi Zainab gitu. Tapi Allah turun, jangan takut kepada orang, atau kalau bahasa kita apa kata dunia lah gitu ya. Kata Allah, akulah yang patut sepatut-patutnya engkau takuti, bukan manusia. Gitu. Nah, jadi jelas ya. Lalu kita sering nih difitnah, diledekin Nabi Muhammad menikahi istri dari anak angkatnya, bahkan fitnahan keji. Waktu Zaid sedang pergi, Nabi Muhammad mendatangi Zainab sedang sendirian. Itu fitnah, itu bohong. Itu fitnah. Jadi kejadiannya adalah ketika Nabi melewati rumah Zaid, bertanya. Kemudian Zainab menjawab dari dalam rumah, itu nggak masuk satu rumah, bahwa Zaid sedang ada di luar. Masuklah Nabi, katanya gitu kan, karena masih ada hubungan baik sebagai Nabi Muhammad sebagai ayah angkat dari Zaid ini. Tetapi Nabi menolak gitu. Nah ini difitnah nih oleh orang-orang yang
memang pada dasarnya membenci Islam, difitnah melakukan hal-hal buruk gitu. Tapi pulang. Kemudian saat Zaid pulang ke rumah, Zainab bilang, tadi Rasulullah datang, kenapa nggak disuruh masuk gitu? Kan percaya ya sebagai seorang nabi, ayah angkat. Dia nggak mau, tapi pulang gitu. Nah, perjalanan waktu, akhirnya singkat cerita Zainab bercerai dengan Zaid gitu. Walaupun Nabi sudah memberi nasihat kepada Zaid agar mempertahankan istrinya dan bertakwalah kepada Allah gitu. Tetapi untuk kemudiannya ya ini ada lagi yang kontradiksi nih. Semua istri-istri Nabi itu dinikahkan oleh orang tuanya. Artinya melalui cara yang seperti biasa. Khusus untuk Zainab yang kita bicarakan ini, Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu anha, itu beliau Nabi Muhammad diperintahkan langsung oleh Al-Quran gitu. Nah ini kita sebagai umat Islam tentu sangat mengimani ya, karena Al-Quran itu akan kita imani sebagai sebuah firman Allah yang di dalamnya kitab itu tidak ada keraguan. Semua murni dari firman Allah. Jadi kita imani gitu ya. Nah, itu kekhususan dari Zainab yang kita bicarakan ini. Semua istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh walinya, tetapi khusus untuk Zainab ini, Nabi Muhammad bersama Zainab dinikahkan langsung oleh Allah. Itu sungguh luar biasa ya. Oke, sekarang kita cari perbandingan ya. Nanti kita bicara juga tentang judul dari thumbnailnya tadi ya. Ternyata bukan Daud yang menikahi anak angkatnya gitu kan. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan Daud ini, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di YouTube ya, buat perbandingan, studi banding. Yuk kita lihat sama-sama. There are other alleged revelations that were added. How about when Muhammad he accidentally saw a scantily. Oke, ini sedikit dulu ya. Ini debat antara Dr. Sabir Ali dengan Dev Han nih, Mbah Kakung nih dia. Tapi dia memfitnah bahwa Nabi Muhammad memiliki hasrat ataupun syahwat. Kemudian difitnahnya bahwa tidak sengaja, memang dia bilang ini bukan Sena sebenarnya Zainab ya, yang berpakaian minim. Itu sebuah fitnah ya, tapi kita ikutin dulu debatnya ini di All Saints High School di Ontario ya, Kanada. Oke, kita lanjut ya. Jadi Mbah ini nih memfitnah bahwa Nabi Muhammad memiliki hasrat ketika melihat Zainab yang saat itu menjadi istri dari Zaid. Nah, ini adalah sebuah fitnah ya, kebohongan. Jadi kita lanjutkan saja dulu. Clad Zainab, the wife of his adopted son Zaid, and fell madly in love with her. Nah, ini sangat sebuah fitnah yang keji ya. Kalau arti cintanya adalah Rasulullah mencintai semua keluarganya, semua sahabat-sahabatnya, semua umatnya, itu betul. Tetapi dalam artian cinta sebagai hasrat seorang lelaki kepada seorang perempuan, itu fitnah sekali itu. Kalau mau sebelum dinikahkan sama Zaid, Nabi bisa menikahi Zainab kan, tetapi justru Nabi Muhammad mematahkan adat saat itu bahwa tidak ada beda antara kamu bangsawan ataupun kamu seorang budak, tapi tidak ada beda, yang membedakan adalah iman dan takwa. Lanjut Mbah Kakung. Another timely revelation came along that was added to the Quran, Surah 33, 35 through 38, that Zaid should divorce Zainab so Muhammad could marry her. The revelation ended thus, quote, "The commandment of Allah must be fulfilled." Now, Dave just spoke to us about an incident which is reported about the Prophet Muhammad, on whom be peace, that he saw the wife of his adopted son, and he became attracted to her. That is not in the Quran. Nah, nih ya, Dr. Sabir Ali nih bilang itu nggak ada di dalam Al-Quran. Yang argumen yang Anda
sebutkan tadi, istilahnya ya kalau saya itu cuma fitnah, nggak ada itu cerita-cerita itu di dalam Al-Quran ya. Jadi Mbah Kakung ini udah tua-tua tapi tukang bohong dan tukang fitnah ya. Oke, lanjut Brother Sabir. So a Muslim may take that story or leave it. Many Muslims think that is a fictitious story. Muslims themselves came up with stories to romanticize the life of the Prophet Muhammad, on whom be peace, in part to justify their own lechery sometimes. But the story itself, as they've recounted it, shows that the Prophet Muhammad did not do anything with that lady until her husband himself divorced her. The usual waiting period was over, so all of the formalities were done, and then the Prophet Muhammad married her, took her as his wife. So everything was up and all decent. In the Bible, on the other hand, we read about... Nah, itu Dr. Sabir Ali ya, dia udah siap nih menggambar Mbah Kakung dengan Bible-nya sendiri tuh, ya kan? Jadi dia bandingkan kisahnya tuh, ada di dalam Bible, bukan fitnah gitu ya. Tapi yang tadi Mbak Kakung bilang ya, kita coba cek nih. Dia bilang kan di surat, dia menyebut tadi surat 33 ya, surat Al-Ahzab, ayatnya 35 sampai 37. Itu dia bercerita tentang Nabi Muhammad melihat Zainab dengan pakaian minim ya. Ini kita baca nih ya. Saya bantu baca ayat surat 33 ayatnya 35 sampai 37. 35 saya baca terjemahannya aja ya biar cepat supaya nggak banyak buang waktu. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah ini nggak ada ya cerita tentang Nabi Muhammad ngintip-ngintip Zainab tadi ya, nggak ada itu. Mbah Kakung tuh fitnah tuh, kurang ajar. Jadi di sini teman-teman ya kita perhatikan nih, laki-laki dan perempuan itu Al-Quran ya sungguh luar biasa sekali ya. Pertama tadi disebut tidak ada kasta dalam Islam. Juga tidak ada gender nih. Masalah gender nggak ada. Laki-laki dan perempuan di mata Allah sama. Yaitu mereka dipandang oleh Allah bagaimana iman dan takwanya gitu loh. Mengenai bentuk tubuh, fungsi, dan tanggung jawab itu mungkin boleh jadi berbeda. Tetapi di mata Allah yang dinilai Allah itu keimanan dan ketakwaannya ya. Oke, kita buktiin lagi nih yang tadi Mbah Kakung bilang tuh siapa? Devhan ya. Sekarang kita baca ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini tadinya kan Zainab ya agak reluctant ya, agak malas-malesan. Saya kan dari keluarga bangsawan, sementara Zaid dari mantan budak gitu ya. Ini turun nih perintahnya nih gitu. Jadi dari surat ini dia udah nggak bisa menolak, itu ada perintahnya ya, maksudnya bukan perintah, ada hukumnya. Kalau Allah sudah memberikan ketetapan, Rasul sudah memberikan ketetapan, jangan tawar-menawar, sudah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Oke lanjut ya, kita cari lagi nih fitnahan Mbah Kakung, ternyata di ayat 35 dan 36 nggak ada. Coba kita lihat di 37, kan dia bilang Nabi Muhammad ngintip-ngintip Zainab berpakaian minim. Oke lanjut ya, Al-Ahzab 33, surat 33 ayatnya 37. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nah, saya berhenti dulu di sini ya. Jadi bohong itu. Nabi Muhammad tidak meminta kepada Zaid untuk jaga istrinya, jaga keluarganya, maksudnya rumah tangganya ya, bukan sedang menjadi istri kemudian dinikahi. Oh itu fitnah yang keji ya. Jadi
Rasulullah selalu menasihati Zaid, ayo jaga tuh istrimu, jaga rumah tanggamu, dan bertakwalah kepada Allah, ya. Oke, lanjut. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, gitu. Jadi ini maksudnya adalah nantinya tuh bahwa Allah akan menghapus hukum yang salah dari manusia, yang benar adalah hukum dari Allah dan Rasulnya, yaitu boleh menikahi, ayah angkat boleh menikahi mantan istri dari anak angkat, atau sebaliknya anak angkat boleh menikahi mantan istri dari ayah angkatnya, bukan kandung ya, ayah angkat atau anak angkat. Oke, saya sambung. Sedang kau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Tuh, jadi Nabi ada rasa sungkan apa kata dunia nanti kalau ayah angkat menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Tapi Allah menyatakan di sini, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, jadi udah selesai nih, bukan istrinya Zaid ya. Kemudian ditunggu masa idahnya, yaitu 3 bulan ya, baru Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Kami nikahkan engkau. Nah ini nih, kami ini Allah ya. Ini nanti kalau saudara-saudaraku yang Kristiani, kami di sini bukan jamak ya. Ini menyatakan kebesaran Allah ya, gloriousness gitu. Bukan Allah itu jamak atau lebih dari satu gitu. Jadi kami di sini yang dimaksud adalah Allah dengan segala kebesarannya. Kami nikahkan engkau, di sini maksudnya Muhammad, dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Dan apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi di sini nih ya, yang tadi saya ceritakan bahwa semua istri-istri Nabi itu dinikahkan oleh walinya ya, tetapi khusus dengan Zainab, Allah nih yang langsung menikahkan. Kami nikahkan engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka ya. Itu yang seperti tadi saya ceritakan berulang-ulang. Hukum adatnya saat itu sangat tabu ya, seorang ayah angkat menikahi mantan istri dari anak angkat. Ternyata itu hukum manusia, hukum Allah tidak demikian ya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari, dan Mbak Kakung tadi tuh si Devsan ternyata hanya fitnah semata ya. Kita lanjutkan dulu itu videonya ya. Kita lanjutkan dulu videonya. Ini si brother Sabir nih, dia udah siap-siap mau menghantam pakai Bible-nya sendiri nih si Mbak Kakung, biar kelenger dia tukang fitnah. About David, and of course he's a man close to God. It says that he was a man after God's own heart. David saw the wife of Uriah, Bathsheba, as she herself was taking a bath. Isn't that curious? Bathsheba taking a bath. Anyway, and he became attracted to her, and he sent for her. And he, being the king, of course, she could not refuse. She went to his palace, and she conceived. Now, what was to be done? Because eventually Uriah will come back and find out that his wife got pregnant while he was out in battle. So David sent for Uriah to be brought back in. And David said, okay, go home, take a break and so on, hoping that this man will go home and have intercourse with his wife. And so when he discovers that his wife is pregnant, he will think, that was when I came back home for a vacation. But this man, being faithful to the king and faithful to the country, said, I'm not going to go home. I cannot go home while my comrades are out in the battlefield. I must go back and fight there. So the man went back. But David sent a letter with him, sealed, instructing the general to place this man in the front lines and to all fall back from him so that the enemy will kill him. And this was done. So we have two different images of David. One in the Quran, one in the Bible. In the Quran, he is a peaceful person, singing tunes. In the Bible, he's quite violent. We can see that there are two different books here, and I wish I didn't have to bring this up, but Dave has in a way cornered me into this. Having read his books and thought about what might be appropriate as a response,
it seemed to me that this is the way it had to go. Now, Nah, ini supaya cepat aja ya, karena perdebatannya membahas tentang tema yang lain ya, sedangkan kita akan membahas tentang Nabi Daud ya. Jadi sebelumnya saya sebutkan dulu, ini channel milik Muslim by Choice ya. Jadi pemilik channel ini kayaknya dia masuk Islam karena pilihan ya, bukan dipaksa dengan pedang, enggak, dia memilih sendiri masuk Islam. Jadi Muslim by Choice ya, rekan-rekan silakan like videonya, kemudian juga subscribe ya, bagus ini. Nah, kepada Muslim by Choice, thank you that I'm using your video only for educational purpose ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, dari kesimpulannya tadi, siapa tuh Dr. Sabir Ali ya kan, dia menceritakan kalau tadi Mbah Kakung ini kan nih yang udah tua tapi suka memfitnah, itu tidak ada Nabi Muhammad ngintip-ngintip Zainab sedang berpakaian minim, tidak ada dalam Al-Quran, tapi sebaliknya di dalam Bible-mu ada Nabi ngintipin orang mandi. Nah, kita baca ya, supaya jangan dibilang fitnah. Rekan-rekan bisa buka nih, kitab 2 Samuel chapter 11 atau pasal 11, ayatnya dari ayat 2 sampai ayat ke-27. Jadi saya bacakan singkat ya, ini panjang, teman-teman bisa baca sendiri nih nanti nih. 2 Samuel pasal 11, ayatnya ayat 2 sampai dengan ayat 27 ya. Saya baca sedikit lalu saya simpulkan aja, nanti teman-teman cek sendiri. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Tuh kan, walaupun dia nggak ngintip ya, tapi ya lumayan nih, gratis kan, sambil nggak sengaja tahu-tahu dia intip juga. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Ya, nah ini bayangin nih, itu kan udah disebut tuh tadi, punggawanya nih, panggil tuh perempuan gitu kan. Oh, dia istrinya si ini gitu kan. Nah, tapi panggil terus tidur dengan si Batsheba ini ya. Jadi singkat cerita, ini panjang teman-teman, terbaca sendiri 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 27. Dari hasil tidur tadi, si Batsheba ini hamil. Lapor nih kepada Daud ya kan, aku hamil gitu. Nah, punggawanya bilang, Daud, Batsheba hamil gitu kan. Duh, kalau gitu panggil deh suaminya dari medan perang. Ya kan? Panggil nih. Nah, kata raja, nah, pulanglah engkau ke rumahmu. Nah, dikasih hadiah juga tuh sama raja kan. Tetapi suaminya ini malah tidur di depan pintu istana. Raja heran nih, Daud, kenapa kamu nggak pulang gitu. Maksudnya Daud kan kalau dia pulang, dia tidur sama istrinya, jadi suaminya akan mengira bahwa bayinya itu adalah hasil dari suaminya gitu kan. Padahal kan dari Daud gitu kan. Nah, dia bilang ini luar biasa nih suaminya. Bagaimana mungkin aku pulang enak-enakan tidur bersama istriku, sementara semua pasukan-pasukan kawan-kawanku ada di medan perang gitu kan. Dan aku sangat setia kepadamu, si raja ini Daud kan. Nabi Daud nih dalam versinya Bible. Jadi setelah setia, istrinya ditidurin ya kan. Nah, Daud nih nggak kehilangan akal nih. Kalau gitu menginaplah kau, kemudian besok berangkat lagi ke medan perang. Tapi diam-diam Daud mengirim perintah kepada salah satu jenderalnya, masukin dia ke tempat yang paling bahaya, perang dia tuh, gedebuk gitu kan. Akhirnya matilah nih si suaminya Batsheba itu ya, teman-teman baca sendiri deh, kepanjangan, saya pusing bacanya, panjang banget. Nih ya, yang terakhir aja nih saya baca ini ya, 2 Samuel pasal 11 ayatnya 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya ya, akhirnya dijadikan istri memang, dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan ya. Jadi sungguh sangat
sungguh sangat, bentar saya pindah dulu. Jadi sungguh sangat lucu ya. Saya dulu pernah berdebat ya dengan Bapak Rudi Yohanes, sang debater ya. Jadi saya mempertanyakan dengan hati yang jujur gitu loh. Kenapa nabi-nabi di dalam Bible itu kok seperti itu? Nabi Nuh telanjang bulat, mabuk gitu kan. Nabi yang paling sabar, Nabi Ayub, dia mengeluh, memaki-maki Tuhan lah katakan. Bukannya bersabar gitu kan. Padahal yang menguji kan setan. Nah, kemudian juga Daud difitnah seperti itu, menghamili istrinya orang gitu kan. Nah, dia menyerang saya tuh gitu. Nabi Muhammad juga gitu, menikah sama anak umur di bawah umur gitu kan. Terus juga ini juga termasuk nih, menikah istri dari anak angkatnya gitu kan. Jadi semua udah jelas ya, kita rangkum di sini bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi di dalam Islam, Nabi betul semua Nabi adalah manusia ya, dari Adam, Musa, Daud, Isa, juga Nabi Muhammad SAW. Mereka semua manusia, tapi yang dijaga oleh Allah. Gak bisa kita seperti mereka beralasan mereka kan manusia, bisa bikin salah. Nah, terus Allah ketika memilih nabi-nabinya emang lempar dadu, ya kan? Kan nggak mungkin. Allah tahu siapa yang dipilihnya, berakhlak mulia, patuh, sabar, tawakal kepada Allah. Syarat-syarat nabi itu kan jujur, amanah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah gitu kan. Nggak ada dia cerita-cerita ngarang, akulah Tuhan, sembahlah aku, kata Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Katanya Yesus juga, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak mungkin. Nggak ada yang mengaku-ngaku. Nabi-nabi itu tidak ada mengaku sebagai Tuhan. Tapi nabi-nabi itu selalu berkata, jujur, aku hanyalah seorang utusan. Aku menyampaikan apa yang datang dari Allah atau pengutusku. Udah gitu ya, ini cukup panjang nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi ya udah, mohon maaf kalau kepanjangan ya pemirsa ya. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, besok saya bawain tema apa, silakan ya. Jadi ada 3 hal tuh yang saya ingin bela fitnah-fitnah kepada Nabi Muhammad dan kepada para istrinya, juga para keluarganya. Jadi ada 3 hal, tapi ini udah kita 2, alhamdulillah ya. Kalau teman-teman ada yang mau tolong bahas ini dong, tulis aja di kolom komen. Nanti insya Allah saya bahas ya. Kita bahas sama-sama, belajar bersama-sama. Oke ya teman-teman ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.